Shalom bagi kita semua. Saya akan membacakan laporan bacaan saya tentang parusia kebenaran Allah dan kebangkitan orang mati, perbuatan-perbuatan baik dalam meraih keselamatan menurut surat-surat Paulus. Peringatan Hari Reformasi beberapa waktu lalu mengingatkan adanya suatu peristiwa perlawanan Luther terhadap penjualan indulgensia atau surat pengampunan dosa, di mana praktek penjualan surat pengampunan dosa tersebut terkandung pemahaman bahwa keselamatan dapat diupayakan oleh manusia, sehingga banyak orang Kristen pada waktu itu berbondong-bondong untuk membeli surat penghapusan dosa untuk memperoleh keselamatan. Akibatnya orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami kemiskinan, sehingga melihat dari kegelisahan dari orang Kristen pada saat itu, Luther melawan dan menentang ajaran tentang surat pengampunan dosa, di mana Luther menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah semata dan bukan hasil manusia. Ini dilihat daripada tafsirannya terhadap surat-surat Paulus, khususnya Roma dan Galatia, di mana Paulus mengarahkan orang-orang Kristen untuk benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai unsur yang sangat penting dalam menerima keselamatan. Keselamatan yang dimaksud Paulus sangat berhubungan dengan parusia, penghakiman terakhir, pembenaran Allah, dan kebangkitan orang mati. Parusia adalah pemahaman tentang keselamatan yang berkaitan dengan penghakiman terakhir, yang juga berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Menurut Paulus, bahwa kedatangan Yesus itu berkaitan dengan hari Tuhan, di mana hari Tuhan itu berarti kedatangan murka Allah. Orang Kristen adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari murka Allah tersebut melalui karya Yesus. Paulus menjelaskan bahwa Allah akan membalaskan setiap perbuatan manusia. Allah akan memberikan hidup kekal bagi yang berbuat baik, tetapi penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka penjelasan tentang hari Tuhan dan penghakiman Allah menurut Paulus meyakinkan bahwa keselamatan itu bukan belum terjadi, tetapi sudah dimulai dan tengah mencapai kesempurnaannya. Bagi Paulus, keselamatan bukanlah sesuatu yang masih dikejar, tetapi sudah ada dan harus dijalankan sebagaimana anjurannya untuk mengajarkan keselamatan. Kita masuk dalam pembenaran Allah. Upaya Paulus menekankan kualitas moral dan perbuatan orang Kristen untuk meraih keselamatan itu terlihat dalam mengenai pembenaran Allah. Dalam mengenai pembenaran Allah ini, ada kesan kontradiktif antara Roma 2 ayat 6 yang menyatakan Allah akan membalaskan setiap orang yang setimpal dengan perbuatannya, dan juga dalam Roma 3 ayat 20 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud dalam Roma 3 ayat 20 ini bukan arti seluruh aturan yang mencerminkan kualitas moral seseorang, melainkan menunjuk pada hal yang berkenaan dengan identitas Yahudi. Di sini Paulus ingin menjelaskan bahwa keselamatan tidak terletak pada apakah dia Yahudi atau bukan Yahudi, disunat atau tidak disunat, tetapi pada perbuatannya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tema pembenaran Allah dalam surat Roma adalah bagian dari retorika Paulus, bukan dalam rangka melawan musuh-musuhnya, melainkan dalam rangka membesarkan hati-hati orang-orang Kristen di Roma untuk tidak memperlakukan orang-orang Yahudi dengan semena-mena. Kita masuk dengan kebangkitan orang mati. Pandangan Paulus mengenai pentingnya menjalani hidup dengan kualitas moral tentu berkenaan dengan keselamatan, yang membahas tentang kebangkitan, khususnya dalam 1 Korintus 15. Paulus menyinggung sebuah tradisi mengenai kematian dan kebangkitan Kristus yang disebutnya sesuai dengan pemberitaan kitab suci. Di satu sisi, Paulus meyakini akan adanya kebangkitan orang mati. Namun demikian,
Bagi Paulus yang lebih penting bukanlah bagaimana bentuk dan wujud kebangkitan itu sendiri, melainkan bagaimana orang-orang Kristen menjalani hidup ini sebagai pernyataan hidup yang telah diselamatkan. Dalam hal ini, orang-orang Kristen dipanggil untuk menampilkan kehidupan yang memenuhi standar tertentu yang dikategorikan sebagai perbuatan baik. Dari penjelasan di atas tentang tema-tema Paulus tentang keselamatan, sebagaimana yang kita ketahui dalam Yakobus 2 ayat 20, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kepercayaan gereja kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus dinyatakan melalui serangkaian perbuatan baik yang tujuannya adalah perubahan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat di mana tempat gereja hadir saat ini. Terima kasih. Shalom.